بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan dengan semestinya. Selanjutnya salawat dan salam buat uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian melalui mimbar ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak mana ketakwaan yang melekat dalam diri kita, maka sebanyak itu pula nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Kemudian apa yang dilarang dalam agama kita dan apa yang disuruh dalam agama kita. Di antara yang diperintahkan dalam agama kita adalah menjaga lisan, dan di antara yang dilarang dalam agama kita yaitu mencela, menggibah, membuka aib saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan apa yang akan kami kerjakan sehingga dengan amalan tersebut akan memasukkan kami ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang paling banyak membawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak yang baik. Kemudian sahabat tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lantas amalan apa yang jika kami kerjakan, amalan tersebut akan menyeret kami ke dalam neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya yang paling banyak menyeret kaum muslimin ini memasuki neraka yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah disebabkan al-fammu wal faraj. Karena mereka tidak menjaga lisan mereka, karena mereka tidak menjaga kemaluan mereka.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai kaedah yang besar, kaedah yang agung dalam agama kita, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang dilarang dalam agama kita, maka jauhilah larangan tersebut sejauh-jauhnya. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Akan tetapi bila berbicara berkenaan dengan perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kita bersama dalam firman-Nya agar kita sama-sama menjaga lisan kita. Dalam surat An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Pembicaraan kalian wahai manusia tidak akan memberikan manfaat kepada akhirat kalian kecuali hanya 3 hal saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pembicaraan mereka yang menyeru kaum muslimin, menyeru saudaranya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang kedua, pembicaraan mereka yang dikategorikan ma'ruf, perkataan-perkataan yang baik yang dianjurkan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, au islahim bainan nas, pembicaraan mereka yang akan mendatangkan perdamaian di antara kaum muslimin. Inilah 3 macam pembicaraan manusia di muka bumi ini yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembicaraan yang sia-sia. Maka coba kita renungi bersama kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perkataan kita, betapa banyak kata-kata kita, status-status medsos kita yang justru itu tujuannya menyindir saudara-saudara kita, yang justru menyakiti hati-hati mereka. Maka ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang paling banyak menyeret kaum muslimin ke dalam neraka, yaitu akibat mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi SAW mensyaratkan, menguji keimanan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, mampukah mereka menjaga lisannya. Sekiranya mereka belum mampu menjaga lisan mereka, maka keimanan mereka dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah diam apabila kita belum mampu mengucapkan perkara-perkara yang ma'ruf, belum mampu berzikir kepada Allah di setiap waktu. Jangan habiskan waktu-waktu kita sepenuhnya hanya untuk mengatakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apalagi kalau perkataan-perkataan kita, perbincangan-perbincangan kita justru menjurus kepada ghibah, menjurus kepada mencela. Hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisal muslimu bit-ta'ani wal la'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah seorang muslim itu dia orang-orang yang suka mencela, suka mengumpat, suka mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menganjurkan kepada kita, alaika bitulis samti, perbanyaklah oleh kalian diam, perbanyaklah oleh kalian diam. Fa innahu mutarradatus syaitan, karena sesungguhnya dengan diam itu kalian bisa menjauhkan diri daripada godaan syaitan. Karena kalau kita baca buku-buku karangan para ulama, di antara salah satu pintu-pintu syaitan adalah al-lisan. Lisan kita dikendalikan oleh syaitan. Kemudian lewat lisan itu
Bisa saja kita mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita, akan mengucapkan perkara-perkara yang justru membawa kepada kekufuran. Maka berhati-hatilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamuna bil kalimat yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Berhati-hatilah kita tatkala mengucapkan sebuah perkataan yang mana tanpa kita sadari ternyata perkataan itulah yang akan menjerumuskan, menyeret kita ke dalam neraka yang mana jauhnya sejauh timur dan barat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah diam, karena diam itu merupakan pintu syaitan. Jangan sampai kita dikendalikan olehnya. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aunun, dan dia akan menjadi pertolongan bagi kalian untuk agama-agama kalian. Dia akan menjaga agama kalian. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kadang-kadang kita tidak tahan dengan kesalahan-kesalahan saudara kita, tidak tahan kita ingin memberikan nasihat kepadanya, tidak tahan kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketahuilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin menjalankan nasihat itu ada aturannya dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok uswatun hasanah yang paling luar biasa keteladanannya. Bagaimana beliau menasihati para sahabatnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana beliau bermuamalah dengan musuh-musuhnya. Tirulah cara-cara seperti itu, karena tentunya orang-orang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan membawa kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka bayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketergesa-gesaan kita, kemudian kita mencemooh saudara kita, kita mencelanya, kita menggibahnya, mengumpatnya, mengumbar aibnya. Bagaimana ini kaum muslimin? Karena ketergesa-gesaan kita tadi, justru itu membawa kepada kemungkaran, akan melahirkan perpecahan di antara kaum muslimin, akan membawa kehancuran di antara kaum muslimin. Kemudian ketika ditanyakan kepadanya, kenapa engkau melakukan hal-hal yang seperti ini? Namun apa jawabannya? Saya melaksanakan perkara yang ma'ruf. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Allah mengatakan kepadanya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Namun apa kata dia? Sesungguhnya saya melakukan perkara yang ma'ruf. Tanpa dia sadari, dia telah melukai saudaranya, memecahkan persatuan di antara kaum muslimin, menyakiti hati-hati saudaranya. Dia tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-22 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kelak ketika kalian dibangkitkan di padang mahsyar, kalian tidak akan mampu menghindar dari persaksian telinga, dari persaksian mata, dari persaksian mulut-mulut kita, dan juga persaksian tangan-tangan kita, dan juga anggota tubuh kita yang lain. Bagaimana sekiranya ini akan kita rasakan kelak? Maka perbuatan itu ataupun penyesalan itu ketika datangnya di hari kiamat nanti tidak ada gunanya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah lisan yang Allah berikan kepada kita untuk mengucapkan perkara-perkara yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Tidak layak bagi seorang muslim membiarkan lisan mereka kering daripada berzikir kepada Allah.
namun jangan dibalik kaedahnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita, mulut-mulut kita, lisan-lisan kita justru senantiasa setiap waktu kita basahi dengan celaan, dengan gibahan, dengan gunjingan, aib-aib orang senantiasa di lisan kita. Ini bukan anjurannya dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bijaksanalah kita dalam mempergunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka apabila nikmat tersebut tidak kita jaga, tidak kita pergunakan dengan semestinya, maka bayangkan seseorang yang hablum minallahnya sudah bagus, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah bagus, maka padahal tugasnya tinggal menyempurnakan setengahnya lagi, yaitu memperbaiki hubungannya dengan manusia. Akan tetapi mirisnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia merasa dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia justru memposisikan dirinya sebagai hakim, menyalah-nyalahkan saudaranya, memvonis saudaranya, menggunjing saudaranya, sibuk dengan kesalahan saudaranya. Ini bukan ajaran dalam Islam. Ingat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Inginkah kita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, memberikan jaminan bagi hambanya, bagi umatnya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah mereka mampu menjaga lisannya dan juga mampu menjaga kemaluannya. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu menjaga lisannya, tidak berkata dengan perkataan yang mengkufurkan dirinya, tidak mencela orang lain, tidak menggibah orang lain, tidak menggunjing saudaranya, maka aku jamin baginya surga. Tidak rindukah kita dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Marilah kita sama-sama, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya ini menjadi perhatian kita. Karena di antara dosa-dosa lisan ini disebabkan karena ketergesa-gesaan tadi. Kemudian yang kedua sebabnya adalah karena kesalahan daripada kita memandang saudara-saudara kita yang berbuat kesalahan. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memandang kesalahan kita ini dalam Islam itu terbagi kepada firqah-firqah yang sangat banyak. Yang pertama ada kaum Khawarij, yang mana ia memandang saudaranya yang berbuat dosa besar khalidan finnar, kekal di dalam neraka, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada kelompok Khawarij, ada kelompok Murji'ah. Kelompok ini kelompok yang sangat tasahul, bermudah-mudahan. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang sudah meyakini keimanan hanya cukup dengan hatinya saja. Akan tetapi perkataan mereka, perbuatan mereka itu tidak mencerminkan keimanan. Sekalipun mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur, kata mereka, orang-orang itu belumlah dikatakan murtad. Kemudian kalangan yang ketiga, yaitu kalangan Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan kalangan Mu'tazilah? Mereka meyakini saudaranya yang berbuat dosa-dosa besar itu tidak di surga dan juga tidak di neraka. Keyakinan mereka baina manzilataini, dan ini juga keyakinan yang batil. Maka yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka meyakini memandang saudaranya sebagai orang-orang yang tetap beriman, akan tetapi mereka hanya orang yang fasik. Maka ketika benarnya keyakinan kita dalam memandang kesalahan saudara kita akan tercermin dalam sikap kita.
akan tercermin dalam sikap kita. Bagaimana sikap yang bijaksana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan caranya. Bahwasanya orang-orang yang bijaksana dalam menyikapi kesalahan saudaranya. Lihatlah betapa semangatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang sahabat yang sangat semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi ketika disebutkan di telinganya ada orang-orang yang bermaksiat, ada orang-orang yang melecehkan Islam, dia bersegera berdiri kemudian meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan penggalkan lehernya, akan dia tegakkan amar ma'ruf tersebut. Akan tetapi coba lihat keteladanan yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sembarangan mengizinkan tanpa tuntunan wahyu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keteladanan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau meminta izin terlebih dahulu. Maka saat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tengah-tengah kita, maka syariatnya lah yang mesti kita rujuk dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dalam melaksanakan nasihat, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dua sebab tadi menggelincirkan kita, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara adab seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia bersegera dan cinta dengan tuntunan-tuntunan beliau. Maka bagaimana mungkin kita yang memiliki niat yang baik, menasihati saudara kita, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan perkara-perkara yang ma'ruf, menghendaki perubahan pada saudara kita, akan tetapi kita tidak memperhatikan keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah orang-orang yang seperti itu dikatakan sebagai orang-orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih parahnya, kalau kita mengutip apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan di antara 10 pembatal keislaman itu adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya ada petunjuk yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengikutinya, mengambilnya, mempraktekkannya dalam kehidupannya, maka orang tersebut batal akidahnya. Begitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandanglah saudara kita itu dengan pandangan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang layak kita berikan hak-hak kaum muslimin. Apa hak-haknya? Doakan mereka. Ingatkah kita dengan kisahnya Tufail Ad-Dawsi ketika dia selesai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan kepada Rasulullah, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke kaumnya, untuk mendakwahi mereka. Kemudian beberapa lama beliau menasihati, mendakwahi kaumnya. Hanya sedikit di antara mereka yang mau beriman kepada Allah. Kemudian Tufail Ad-Dawsi kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan keadaan dan nasibnya di tengah kaum-kaum Daus. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta izin kepada Tufail, kemudian salat 2 rakaat seraya berdoa kepada kaum Daus. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kembali, wahai Tufail, kembalilah kepada kaummu, sampaikanlah dakwah ajaran Allah, sampaikanlah bahwasanya ada nabi yang diutus kepada mereka. Setelah Tufail Ad-Dawsi kembali ke kaumnya, apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang memasuki Islam. Inilah keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak kaum muslimin yang mesti kita tegakkan. Jangan kita abaikan bersama. Jangan menganggap bahwasanya cara-cara kita ataupun cara-cara syaitan itu lebih baik untuk kita terapkan untuk membawa kemaslahatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap memasuki tahun baru ataupun memasuki bulan yang baru, para salafun salih mengajarkan kepada kita doa, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Doa yang diajarkan oleh para salaf, yang pertama, mintalah kepada Allah untuk memasuki setiap tahun dalam keadaan aman dan penuh keimanan, dalam keadaan keselamatan, dan juga dijauhi daripada godaan-godaan syaitan. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ridha daripada Ar-Rahman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa aqimis shalah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا